Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Anak-anakku yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini insya Allah akan kita kaji tentang sumber hukum Islam. Sebagaimana yang diketahui bahwa amal, muamalah, aktivitas apapun apabila tidak disandarkan pada ilmu sebagai tuntunan, maka pekerjaan itu akan sia-sia. Untuk itulah maka seorang sahabat Abdullah bin Al-Mubarak pernah mengatakan, al-isnanu minad din, laulal isnad laqala man sya'a ma sya'a. Isnad itu sebagian dari agama. Barang siapa yang tidak ada sandaran, maka seseorang akan mengatakan semaunya. Anak-anakku sekalian, hal ini sudah menjadi sunatullah. Manakala kita melakukan sesuatu, maka tentu harus ada sandaran. Sandaran utama, sandaran pokok dalam pandangan syariat Islam untuk mengurus berbagai urusan bagi seorang muslim adalah Al-Quran. Kemudian hadis, dan yang ketiga ijtihad. Kalau saja Rasulullah SAW tidak memberikan contoh kepada kita, orang-orang terdahulu tidak memberikan tuntunan kepada kita bagaimana kita beribadah, bermuamalah, maka tentu kita akan merasa pekerjaan itu sia-sia. Kenapa? Karena kita melakukan semua ini semata-mata karena sudah diberikan contoh yang terbaik bagi kita. Tidak lain dan tidak bukan ialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum 'anhu fattaqu." Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Dan apa-apa yang Rasul berikan, fakhuduhu maka ambillah. Dan apa-apa yang Rasul larang, maka jauhilah. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat pedih siksaannya. Al-Hasyr ayat 7. Tentu ini sebuah peringatan bagi kita semuanya. Seperti yang sudah sampaikan, bahwa apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, dan kita ucapkan semata-mata karena sudah dicontohkan oleh siapa? Tidak lain dan tidak bukan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini perlu diketahui dulu, ya, apa itu Al-Quran, apa itu hadis, dan apa saja ijtihad itu. Sebagian ulama ada yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Al-Quran adalah al-kalam
qaim bizatihi ta'ala al-mu'jij bi aksari suratin minhu al-muta'abbid bitilawatih al-maftuh bi sural Fatihah wal makhtum bi suratin Nas. Bahwa yang dimaksudkan Al-Qur'an adalah kalam qadim. Kalam qadim firman Allah Subhanahu wa taala. Yang diturunkan ala lisanin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mu'jiju bi aksari suratin minhu. Sedikit ayat saja merupakan bukti kekuasaan untuk melemahkan musuh. Al-muta'abbidu bitilawatihi, yang beneral ibadah dibaca. Dibacanya yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Kurang lebih seperti itu para ulama mendefinisikan tentang apa itu Al-Quran. Sehingga ini mudah-mudahan menjadi batasan bagi kita semuanya dalam memahami apa itu Al-Quran. Yang kedua adalah al-hadis. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa hadis itu adalah ma'udifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaulan wa fi'lan wa wasfan wa taqriran. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik itu ucapan, kerjaan, sifat maupun ketetapan. Jadi apa-apa yang dibawa oleh beliau itulah yang kita sebut dengan hadis. Yang mana hadis itu secara bahasa artinya baru. Ada yang mengatakan berita. Ya. Sedangkan menurut istilah, sebagai yang tadi disebutkan adalah apa-apa yang disandarkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sumber hukum Islam yang ketiga adalah ijtihad. Apa ijtihad itu? Ijtihad itu adalah badlul juhdi di idrakil ahkami syar'iyah. Menyerahkan segala kemampuan untuk menetapkan hukum-hukum syarak yang tidak terdapat di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Itulah pengertian daripada ijtihad. Ketiga sumber hukum Islam inilah menjadi barometer dalam menentukan hukum. Suatu hari Mu'adz bin Jabal ditanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika akan diutus ke Yaman. Kata Rasulullah, wahai Mu'adz, bagaimanakah engkau akan menetapkan hukum? Maka Mu'adz bin Jabal, dengan Al-Quran. Jika kamu tidak mendapatkan, dengan hadis. Jika kamu tidak mendapatkan, saya akan beristihad. Nah, ini menjadi dalil bahwa ijtihad itu menjadi sumber hukum Islam yang ketiga. Anak-anakku sekalian, namun tetap dalam ijtihad itu sangat ketat sekali. Kenapa? Karena tidak semua jenis-jenis ijtihad itu bisa dilaksanakan atau diterima oleh umat. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa ijtihad itu jenisnya banyak sekali. Ada ijma', ada qiyas,
ada istishan, istishab, uruf, adat, madhab sahabat, dan lain sebagainya. Nah, semuanya ternyata ada yang masih diperdebatkan. Hanya saja dua yang para ulama kebanyakan mayoritas sepakat. Ya, jenis ijtihad yang disepakati itu adalah ijma dan qiyas. Selebihnya masih diperdebatkan. Bukan berarti kita tidak bisa menyandarkan hukum dengan jenis ijtihad yang lain. Nah, dari yang disebutkan tersebut, sesungguhnya kita mendapatkan sebuah pelajaran bahwa apa yang kita lakukan itu harus dengan sandaran hukum, sehingga kita melaksanakan ibadah, muamalah itu jauh dari keraguan. Kita melakukan dengan penuh keyakinan. Karena tidak mungkin kita akan melakukan sesuatu ketika sudah bersusah payah, banyak dikorbankan, banyak berkorban, banyak waktu tersita, tenaga dikerahkan. Tapi ternyata sia-sia. Laulal ilmu lakanan nasukal bahaim. Karena bagaimanapun juga ketika kita melakukan sesuatu tanpa ilmu, maka perilaku kita itu tidak lebih daripada binatang. Untuk itulah maka kita perlu mengetahui sebagai pegangan kita. Selanjutnya yang perlu kita camkan adalah manakala kita sudah mengetahui sumber-sumber hukum Islam tersebut, maka tentu yang harus kita lakukan adalah mensortir, memilih dan memilah ilmu apa yang pertama kali harus kita pelajari. Imam Ghazali pernah mengatakan bahwa seorang guru wajib membimbing muridnya, membimbing santrinya untuk menguasai ilmu secara bertahap. Sementara Imam Al-Zarnuji di dalam kitab Ta'lim mengatakan, afdhalul ilmi ilmu hal wa afdalu hal hifdul hal wa afdalul amal hifdul hal. Ilmu yang paling utama adalah ilmu hal, sementara amal yang paling utama adalah menjaga tingkah laku. Apa yang disebut dengan ilmu hal? Ilmu hal itu masih menurut Syekh Zarnuji, seorang ulama abad 12, bahwa yang disebut dengan ilmu hal itu adalah ilmu yang memenuhi kewajiban dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Misalkan kita butuh atau akan melakukan sholat. Sebelum mempelajari ilmu-ilmu yang lain, maka dia tidak boleh mempelajari yang lainnya, melainkan hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Mulai dari bersuci, kemudian syarat-syaratnya, fardunya, kemudian syarat sholat, syarat wajib, syarat sahnya, rukun sholatnya yang membatalkan, kemudian bacaan dan lain sebagainya. Dan ini merupakan sesuatu yang integral dengan prinsip-prinsip agama Islam, yakni memunculkan hakikat daripada beramal, beribadah, yakni la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Kenapa? Karena melakukan sesuatu atas dasar kesadaran. Dan
idkhol fisilmi kafah, jadi masuk Islam secara kafah. Anak-anakku sekalian, sebagai pengantar, barangkali ini saja. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memahami penjelasan singkat ini tentang urgensi dari Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.